Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa order 1, di mana untuk persamaan diferensial ini butuh pengetahuan dan pemahaman tentang integral tak tentu untuk menemukan solusi dari persamaan diferensial biasa tersebut. Oke, kita langsung saja ke pendahuluan terlebih dahulu. Oke, persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan derivatif atau turunan di dalam persamaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan persamaan diferensial. Jadi, kalau di dalam persamaan tersebut ada bentuk turunan, entah turunan pertama atau turunan kedua dan sebagainya, maka persamaan itu disebut dengan persamaan diferensial. Nah, suatu persamaan dikatakan persamaan diferensial biasa jika dalam persamaan itu variabel tak bebasnya hanya ada satu dan variabel bebasnya juga satu. Nah, itu maka persamaan yang mengandung turunan di dalam persamaannya disebut dengan persamaan diferensial biasa. Dalam matematika ada yang disebut dengan persamaan diferensial parsial. Nah, persamaan diferensial parsial di dalamnya itu mengandung ada satu variabel tak bebas, tapi variabel tak bebasnya itu mengandung lebih dari satu buah variabel bebas. Nah, itu disebut dengan persamaan diferensial parsial nantinya. Oke, nah kita hanya bahas atau fokus pada persamaan diferensial biasa saja, atau kalau biasanya kalau disebutkan persamaan diferensial saja berarti itu merujuk ke persamaan diferensial biasa. Jadi itu yang kita bahas di kalkulus 2 ini. Nah, salah satu bentuk persamaan diferensial biasa yang paling sederhana itu adalah yang ini, yaitu dy dx sama dengan fx. Ini artinya adalah turunan y terhadap variabel x itu adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel x saja. Dalam hal ini y itu adalah variabel tidak bebas di mana dia tergantung pada variabel x. Kalau tidak bebas kan berarti dia tergantung pada sesuatu ya. Jadi y ini variabel tidak bebas di mana dia tergantung pada variabel x, sehingga x adalah variabel bebasnya. Nah, turunan y terhadap x itu sama dengan fx. Nah, ini disebut dengan persamaan diferensial biasa order 1. Nah, kata order berapa ini itu merujuk ke bentuk turunan yang muncul dalam persamaannya. Nah, dy dx sebagaimana yang kita ketahui ini kan bentuk persamaan bentuk turunan pertama ya, atau notasi turunan pertama. Jadi persamaan diferensial ini itu disebut dengan persamaan diferensial biasa order 1. Seandainya di dalam persamaannya ada bentuk turunan kedua, maka disebut dengan persamaan diferensial order 2, begitu seterusnya. Namun kita hanya membatasi pada persamaan diferensial order 1 saja di perkuliahan ini. Nah, kalau kita mau mengetahui, jadi ini adalah PDB-nya ya. Kalau kita ingin mengetahui solusi dari PDB ini, berarti kita ingin mencari fungsi y sedemikian sehingga turunan dari y terhadap x itu bentuknya ya fungsi fx ini. Nah, itu yang dimaksud dengan solusi dari persamaan diferensial ini. Oke. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan PDB ini dengan metode integral langsung. Kenapa? Karena ruas kanannya ternyata hanya tergantung pada variabel bebas x saja. Sehingga untuk menemukan solusi dari PDB ini, integralkan saja masing-masing ruas. Jadi integral dari dy terhadap x, kemudian di sini integral dari fx terhadap variabel x. By the way, caranya harusnya adalah dx-nya pindahkan dulu ke kanan. Atau kalikan semua ruas ini dengan dx, sehingga di ruas kiri tersisa dy, di ruas kanan menjadi fx dx. Nah, integralkan semuanya, maka solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah integral dari dy adalah y, integral dari fx terhadap variabel x biarkan tetap. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, integral dari fx terhadap dx ini berarti bicara tentang integral tak tentu ya. Tidak ada batas bawah dan batas atas. Nah, asumsikan hasil integral tak tentu dari fungsi fx atau antiderivatif dari fx itu adalah fungsi hx, kemudian ditambah c. Tambah c karena kan ini masih integral tak tentu. Oke. Nah, jadi ini merupakan solusi umum dari PDB ini. Nah, ini dia solusi umumnya. Y sama dengan HX ditambah C. Seandainya pada masalah PDB diberikan informasi nilai awal yaitu YA sama dengan B, maka solusi C yang ada di solusi umum ini bisa kita temukan nilainya, sehingga Y sama dengan HX ditambah suatu bilangan yang menggantikan C ini itu menjadi solusi khusus. Nah, nilai awal biasanya dinotasikan dalam bentuk seperti ini,
yaitu YA sama dengan B, yang artinya ketika X sama dengan A, maka Y-nya bernilai B. Kita lihat contoh soalnya. Temukan solusi umum dan solusi khusus dari persamaan diferensial dy dx sama dengan 4x kurang 1 dengan nilai awalnya adalah y1 sama dengan 4. Y1 sama dengan 4 artinya pada x sama dengan 1, y-nya bernilai 4. Jadi ini sebagai nilai x-nya, sedangkan 4 yang ini sebagai nilai y-nya. Oke, nah kita bisa menyelesaikan PDB seperti ini dengan menggunakan metode integral langsung. Kenapa? Karena di ruas kanannya adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel bebas saja, yaitu tergantung pada X saja. Dalam hal ini kan X berperan sebagai variabel bebasnya ya. Oke, prosesnya adalah ini. dy dx sama dengan 4x kurang 1, kita kalikan dx terhadap semua ruas atau pindahkan bagi dx di kiri, pindah ke kanan jadi kali dx. Seolah-olah seperti itu ya, tapi interpretasinya sebenarnya tidak demikian. Nah, oleh karena itu kita punya dy sama dengan 4x kurang 1 dx. Karena kan per dx di kiri pindah ke kanan jadi kali dx. Nah, integralkan masing-masing ruas, yang di kiri menjadi integral dy, yang di kanan menjadi integral dari 4x kurang 1 dx. Nah, integral dari dy adalah y tambah c1. Anggaplah c1 adalah sembarang konstantanya. Kenapa menjadi y saja? Karena integral dari dy itu sama artinya dengan integral dari 1 terhadap variabel y. Nah, integral 1 terhadap variabel y adalah y. Kalau integral dari 1 terhadap variabel x adalah x. Jadi hati-hati. Nah, di sini y tambah c1, kemudian integral dari 4x terhadap x adalah 4x pangkat 2 per 2, ingat aturan integral, dikurang integral dari 1 terhadap x adalah 1x atau x saja, kemudian ditambah c2, di mana c2 merupakan konstanta dari hasil integral tak tentu ini. Oke, berikutnya adalah penyederhanaan saja. Tambah C1 dengan C2 ini nanti kita gabungkan menjadi C besar saja. Jadi di ruas kiri hanya ada Y saja, sama dengan 4 bagi 2 itu adalah 2, sehingga 4x kuadrat per 2 disederhanakan menjadi 2x kuadrat. Kemudian dikurang 1x menjadi kurang x saja, ditambah C, dengan catatan C besar ini adalah C2 dikurang C1 ini. Tambah C1 di kiri pindah ke kanan kan jadi kurang C1 ya. Nah, udah. Dengan demikian kita punya solusi umumnya adalah Y sama dengan 2x kuadrat dikurang X tambah C. Nah, ini tidak perlu menjadi perhatian juga tidak masalah. Oke, ini disebut dengan solusi umum karena nilai C-nya belum diketahui. Kemudian kita gunakan informasi nilai awal ini, yaitu Y1 sama dengan 4 ini. Oke, ganti X-nya dengan 1, ganti Y-nya dengan 4. Jalankan ini. Y di sini diganti jadi 4, semua X di sini ganti dengan 1, sesuai dengan informasi nilai awal. Sehingga kita punya 4 sama dengan 2 kali 1 kuadrat dikurang 1 tambah C. 1 kuadrat itu kan adalah 1, jadi di sini 1, sehingga 4 sama dengan 2 kali 1 dikurang 1 tambah C. Atau 4 sama dengan 2 kali 1 adalah 2, dikurang 1 tambah C. Sehingga 4 sama dengan 2 kurang 1 adalah 1 ditambah C. Jadi C sama dengan 4 dikurang 1 ya. Karena kan ini sama saja dengan yang barisan ini ya. 4 sama dengan 1 ditambah C sama saja dengan C tambah 1 sama dengan 4. Sehingga C sama dengan 4 dikurang 1. Tambah 1 di kiri pindah ke kanan kan jadi kurang 1 ya. Sehingga C sama dengan 3. Nah, gantilah C di sini dengan 3. Sehingga kita punya Y sama dengan 2x kuadrat kurang X tambah 3. Nah, ini sudah menjadi solusi khusus dari masalah PDB ini. Jadi, kalau informasinya hanya sampai sini saja di soal, maka kita hanya bisa menemukan sebatas solusi umum saja. Tapi, kalau ada informasi nilai awal, maka kita bisa menemukan solusi khusus. Oke, nah nanti dari pertanyaan ini bisa juga muncul kelanjutan pertanyaan, misalnya
Temukan solusi umum, diberikan PDB-nya ini dengan nilai awalnya ini. Temukan nilai Y pada X sama dengan 4 atau Y pada X sama dengan 10 misalnya. Nah, langkah pertama, temukan solusi umum dengan proses seperti ini. Lanjutkan menemukan solusi khusus dengan proses seperti ini. Barulah kita bisa menjawab nilai Y pada X sama dengan 10 adalah sama dengan jalankan ini, fungsi ini, ganti X-nya dengan 10. Nanti dapatlah suatu bilangan. Sudah terjawab pertanyaan kita. Lupa disampaikan. Tadi kan untuk contoh ini kita katakan bahwa solusi dari persamaan diferensial dy dx sama dengan 4x kurang 1 adalah solusinya yaitu Y sama dengan 2x kuadrat kurang X tambah C. Ini solusi umumnya ya. Nah, bagaimana kita memverifikasi apakah ini emang benar atau tidak? Kebetulan kan PDB ini lumayan mudah ya. Caranya adalah ketika kita mau mencari solusi dari PDB ini, artinya kan kita mau mencari bentuk fungsi Y yang turunannya itu adalah 4x kurang 1. Nah, kita temukan ternyata hasilnya ini. Cobalah turunkan Y ini terhadap variabel X. Turunan dari turunan dari Y terhadap X kan notasinya memang dy dx ya. Jadi ruas kirinya adalah benar. Ruas kanannya turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Kemudian turunan dari negatif X adalah negatif 1. Dan turunan dari konstanta adalah 0. Udah, dengan demikian kita bisa yakin bahwa inilah yang merupakan solusi umum dari masalah PDB ini.